Saya dan keluarga punya rutinitas setiap Desember itu kumpul. Ya kecuali kalau suamiku disabotase gereja dan tutup tahun tempat lain tentunya. Tapi saya pribadi punya rutinitas tahunan yang kudu wajib harus mesti gak bisa enggak. Setiap tanggal 31 Desember sebelum jam 12 teng teng teng. Saya selalu duduk di kaki Tuhan dan mencari Tuhan. Meskipun anak-anak asrama bilang, mama kita barbekyuan, kita tutup tahun. Boleh, tapi ikut mama doa dulu. Kami berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejak saya injakan tanah saya kaki saya di Indonesia. Ini yang saya selalu lakukan. Akhir tahun tuh gak boleh 12 teng itu tiup trompet ataupun pesta. Tapi teng 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 itu saya di kaki Tuhan. Kenapa? Mungkin orang akan bilang gini, Bu Heni terlalu mensakralkan. Enggak, karena bagi saya tuntunan Tuhan untuk tahun berikutnya terlalu penting. Saya duduk di kaki Tuhan setiap akhir tahun dan tidak mau pesta. Setelah doa boleh makan-makan, boleh barbeque, boleh kembang apian. Tapi dengar Tuhan itu wajib. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat tangan pengharapan ada, menjangkau. Mungkin sudah 10.000 anak-anak Indonesia di seluruh pedalaman Indonesia. Dan kami bisa punya anak-anak sekolah berasrama di Jakarta. Dan sekarang program sekolah berasrama sudah jalan 8 yang dibangun. Dan masih progres yang ke-8 di Biak. Sumba juga on progress hampir selesai. Semua itu tidak didapat dari bim salabim, alda kadabra. Kita harus ngandalin Tuhan. Dan saya minta pimpinan Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk tahun depan di tangan pengharapan? Tuhan mau kami kerjakan apa? Tuhan mau bawa kami kemana? Saya pernah cerita di khotbah saya yang lain. Bahwa Tuhan taruh di hati saya untuk berhenti khotbah keliling. Mulai dedikasi waktu saya untuk YouTube. Yang notabene saya tidak dikenal sama sekali. Pendeta kecil. Tapi Tuhan ketika melihat ketaatan, dan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sertai. Banyak orang yang bilang dia buat ini dan itu, tapi dia struggling di situ. Maaf, maksa buka restoran, tapi sepi. Maksa buka gereja, tapi setengah mati. Maksa buka bisnis, gak rugi. Pernah ngalamin itu? Kita penting banget minta penyertaan Tuhan. Bukan apa yang terbaik menurut kita, tapi apa yang Tuhan mau buat kita. Karena saya pegang ini, kalau visi itu datang dari Tuhan, Dia akan menyertai. Dia akan sediakan. Kita tidak perlu sampai harus berjuang mati-matian. Kan Bu Heni berjuang, Bu. Kita harus lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi kalau itu dari Tuhan, penyertaannya luar biasa bagi kita. Amen. Saya nggak pernah ngecek YouTube udah berapa subscribernya. Yang ngecek suami saya. Dia yang pantau. Hen, ini luar biasa loh. Kok naik terus nih? Dalam sehari 1.000 nih. Dalam sehari 1.000. Terus saya karena nggak ngerti saya tanya. Emang kalau sehari naik 1.000 itu nggak biasa? Ya nggak biasa lah dia bilang. Greget mereka sama saya. Kok sayanya nyantai aja. Tapi saya kasih tahu. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya mana tahu pandemi akan datang. Tapi Oktober 2019 saya bulatkan tekad saya untuk bilang sama suami saya yang terganteng sedunia ini. Sayang, aku akan berhenti khotbah mulai Oktober mulai 2021. Dia langsung naik alisnya. Kenapa? Kamu mau buat apa? Maksudnya dia udah pikir saya mau meninggalkan panggilan Tuhan gitu kan. Aku mau bangun cyber church. Waktu itu gak ada kata online Bapak Ibu. Lalu Tuhan betul-betul sertai dan hari ini jadi. Dan dari online pindah ke sini. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau penyertaan Tuhan sangat penting. Saya yakin kita akan mengedepankan hadirat Tuhan di ibadah kita. Mengedepankan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan petunjuk pimpinan Tuhan buat masa depan kita. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat,
pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,